Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan pagi ini kawan, alhamdulillah saya akan membuat tutorial lagi. Mohon maaf kalau dari kemarin memang saya tidak sempat untuk pembuatan tutorial karena banyaknya kesibukan ini, tentunya banyaknya teman-teman yang silaturahim, banyaknya tamu, jadi pembuatan konten itu terkadang masih tertunda-tunda kawan. Mengingat teman-teman banyak yang request dari kemarin, itu banyak teman-teman yang request baik di WA maupun di kolom komentar YouTube saya channel ini ya. Requestnya salah satunya yaitu, Mas tolong untuk pembuatan tutorial mengenai breeding. Nah, kalau di kemarin memang hewan-hewan breeding saya itu tidak saya rawat sendiri karena dirawat sama teman-teman. Jadi saya untuk pengambilan konten, pengambilan video itu harus meluangkan waktu ke sana. Untuk lebih mudahnya saya mengambil dokumentasi kawan. Ini hewan-hewan saya yang dirawat sama teman-teman itu sebagian saya ambil, saya taruh di kandang saya pribadi dengan tujuan insya Allah ketika sewaktu-waktu saya membuat konten itu lebih mudah. Jadi breeding itu insya Allah salah satunya yaitu cara memilih induk, cara mengawinkannya, cara merawat ketika induk bunting, ketika melahirkan, merawat anak-anaknya, dan sebagainya. Nah, biar lebih mudahnya kawan, saya akan menunjukkan dulu seperti apa induk saya yang sudah saya ambil. Monggo, langsung saja saya perlihatkan dulu. Waktu di pagi hari kawan. Di pagi hari posisi kandang sudah saya bersihkan. Ini waktunya hewan-hewan pemberian pakan tentunya. Sebelum saya memperlihatkan untuk breeding saya, akan saya perlihatkan dulu perkembangan hewan-hewan saya. Perkembangan hewan-hewan saya dari kemarin saya rawat, selepas itu saya masukkan. Ini perkembangannya sudah segini kawan. Ini hewan-hewan ini dari hasil breedingan sendiri juga. Saya perlihatkan dulu sebelum pemberian pakan. Ini masih sama molor tidur-tidur ini. Nah, sebagian sudah ada yang berteriak-teriak mau minta makan karena waktunya makan pagi kawan. Ini ada 3 ekor calon untuk indukan. Tentunya dari hasil breeding sendiri, dari induk yang menurut saya sangat bagus dan pejantan sangat bagus. 3 ini calon untuk indukan kawan. Lihat, dia kencingnya ke belakang kan, berarti menunjukkan kalau dia itu calon induk. Pagi-pagi saatnya untuk pemberian pakan. Tempat sudah saya bersihkan. Minta makan kamu ya. Nah, ini kawan, saya tunjukkan untuk induk-induk yang kemarin saya ambil. Ini nanti rencana akan saya bikinkan konten full kontennya mengenai hewan-hewan ini. Jadi tiap harinya saya lebih mudah untuk menyampaikan ke teman-teman. Lihat induk saya. Wah. Mungkin kalau teman-teman kurang suka ya, kalau kurang bagus. Cuma kalau saya sendiri memang cenderungnya hewan-hewan seperti ini. Ini hewan-hewan menurut saya itu sangat cocok bagi saya ya. Saya memilihnya hewan seperti ini. Nah, lihat. Bentar, saya ambil di jalur tengah biar lebih mudah untuk melihatnya. Saya tak ke jalur tengah dulu. Apa li, minta makan toh? Mau minta makan ini. Saya perlihatkan dulu suasana hewan-hewan saya di pagi hari. Perkembangan selepas Idul Adha kemarin kawan. Seperti ini hewan-hewan rawatan saya.
Ini tadi yang saya bilang calon betina ya, calon indukan. Kelihatan bersih-bersih yang merawat saya sih. Saya itu kalau merawat memang cenderungnya itu di kebersihan kawan. Jadi hewan-hewan saya itu saya utamakan di kebersihan. Lihat perkembangannya. Bagus kan? Bagus, itu menurut saya, tapi entah menurut teman-teman. Mengenai kandang, ukuran yang sempat saya sampaikan kemarin itu satu kotaknya memang saya isi 3 ekor. Mulai dari kecil sampai dewasa tetap 3 ekor. Cuma ini sebagian masih ada isi 2 ekor karena saya tidak mengisinya lagi. Masih ada yang 2 ekor belum terisi lagi. Ini jenis-jenis biasa, hewan beli dari pasar. Perkembangannya sangat berbeda dengan hewan yang kemarin, yang tadi, mohon maaf. Hewan dari breeding sendiri. Ini kawan, saya tunjukkan hewan baru masuk. Hewan-hewan saya yang dirawat sama teman-teman, induknya seperti ini. Kenapa dulu saya memilih hewan-hewan induk seperti ini? Karena hewan seperti ini biasanya cenderung punya anak itu kurang lebihnya itu yang sering itu 2. Sedangkan untuk kapuran susunya itu sangat bagus. Kapuran susu biasanya sangat besar. Jadi biasanya bagus tidaknya di peranaan itu karena cenderung di kapuran susu. Kalau teman-teman memilih induk mungkin bisa yang seperti ini. Dan cara untuk melihat induk yang bagus itu dilihat ketika induk itu habis melahirkan, seperti apa kapuran susunya. Susunya itu sebesar apa, itu biasanya memilihnya seperti itu. Nah ini sendiri hewan saya ini ya, kalau dia habis melahirkan, kondisinya kapuran susu itu besar sekali. Anggap saja sampai sebesar kambil puyuh ya. Namanya kambil apa ya kalau di teman-teman? Kambil, kelapa, mohon maaf. Kelapa puyuh, bahasa kambil nanti ada yang kurang begitu memahami. Yaitu seperti kelapa puyuh yang biasanya warna hijau itu, biasanya besarnya sampai segitu kawan. Induk-induk ini sudah bunting, makanya saya ambil, rencana akan saya terus dokumentasi. Jadi teman-teman nanti untuk melihatnya ketika saya merawat dulu lebih bisa lagi. Saya pengambilan dokumentasinya bisa sewaktu-waktu. Mudah-mudahan besok ini kalau melahirkan tidak malam ini ya. Biar sempat terekam sama kamera. Oh iya, apa lebih enaknya saya kasih CCTV ya. Biar sewaktu-waktu biar terekam kamera. Enggak, biasanya ini kalau melahirkan malam hari itu dari sore itu sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hewan mau melahirkan itu ada. Jadi yang dulu sering saya alami, ketika hewan mau melahirkan di malam hari ya, sore ketika pemberian pakan sudah kelihatan. Oh ini kelihatan nanti malam akan melahirkan. Jadi pengontrolan itu lebih mudah. Mengenai ukuran kandang, makanya saya sendiri cenderungnya saya petak-petak seperti ini. Dengan tujuan ketika induk nanti bunting itu keamanannya terjamin. Jadi kondisi dalam kandungan itu insya Allah akan terjamin keamanannya. Sedangkan nanti di dalam peranaannya, anak nanti tidak bingung untuk mencari induk. Anggap saja satu kotak itu induk sama kedua anaknya, jadi lebih mudah. Ya seperti ini. Mau saya perlihatkan kapuran susunya, bisa nggak ya kamera menangkapnya ya? Bentar ya. Coba saya arahkan ke kapuran susunya. Induk ya. Wah itu sudah mulai kelihatan induk kapuran susunya kawan. Lihat kawan. Bentar kurang begitu jelas. Coba saya ambil dari bawah lagi.
Ayo Mbak, diam saja Mbak. Tuh, menghadapnya kurang tepat. Ini kemungkinan 2 bulan lagi sudah melahirkan. Nggak nyampe 2 bulan ini melahirkan insya Allah. Dilihat dari kapuran susunya. Karena kemarin saya tidak tahu mengenai pengawinannya itu di bulan apa, jadi saya kurang begitu detail untuk usia buntingnya berapa bulan. Maklum kawan, karena dirawat sama teman-teman memakai tradisional, jadi warna bulunya itu masih kotor. Ini rencana besok akan saya potong bulunya mungkin biar lebih kelihatan nggak seperti ini ya. Bulunya saya potong dulu tuh saya mandikan. Kalau kondisi sudah seperti ini dimandikan sebanyak berkali-kali pun itu tetap akan gimbal, sulit untuk membersihkannya. Lihat. Oh iya kawan, perlu juga saya sampaikan, induk ini saya beli kurang lebihnya itu sudah ada 7 tahun, 6 tahunan lah. Jadi induk-induk ini sudah induk-induk pilihan menurut saya, sangat pilihan karena ini setiap beranak biasanya dua, sedangkan merawat anaknya itu sangat bagus caranya, dia sangat laten ya. Induk ini sudah jelas sangat tua karena memang saya belinya kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Hingga saat ini masih saya rawat. Kembali juga saya sampaikan kemarin sempat saya sampaikan itu saya pertama kali beli induk. Hingga saat ini masih. Jadi saya pertama kali beli induk yang memakai uang saya sendiri ya, bukan dari gaduhan. Itu hingga saat ini itu masih. Padahal sudah bertahun-tahun itu tentunya. Jadi usia induk menurut saya itu sangat lama. Kalau ditanyakan sudah berapa kali beranak, wah ini sudah beranak berkali-kali. Kalau dihitung dari satu induk ini aja keturunannya mungkin sudah puluhan bahkan ratusan mungkin. Karena induk punya anaknya perempuan, terus jadi induk lagi, punya cucu, punya buncit, alah sangat banyak nanti perkembangannya. Dan hewan ini sudah menghasilkan, wah sangat banyak ini. Lihat kawan. Kalau saya perkirakan mungkin usia induk ini sudah ada di 8 tahun. Ya, insya Allah sudah ada 8 tahun. 8 tahun kawan, usia induk ini. Karena saya masih teringat betul, bentar, ini bahkan sudah ada yang giginya itu monyong ya. Monyong ini bagaimana ya? Nyakil. Hewan ini giginya itu sampai ke depan, sampai tuanya ya. Kalau yang ini induk dari hasil peranakannya bukan dari beli. Kalau yang 3 itu tadi itu dari beli dulu, induk-induk seleksi pilihan. Kalau ini dari peranakannya, dan ini pun juga iya dari peranakannya induk ini. Masih takut dengan saya kawan karena masih beradaptasi. Oh iya, saya tak pemberian pakan dulu kawan. Saya tak mengasih pakan karena hewan sudah waktunya makan. Oke kawan, akan saya tunjukkan dulu untuk cara pemberian pakan di hewan-hewan saya. Pada pagi ini pemberian pakan yaitu dengan rumput odot yang sudah saya fermentasi. Monggo langsung saya tunjukkan dulu. Ini yang saya tutup terpal ini juga pakan fermentasi yang kemarin dibikin, mohon maaf. Sedangkan saat ini yang rencana ini nanti akan saya beri fermentasi dari rumput odot, fermentasi basah yang saya kemas dalam wadah ember-ember seperti ini. Monggo Pak, mohon maaf, minta tolong. Ya itu dulu. Berat enggak Pak? Bentar. Ya biar itu dulu. Nah seperti ini kawan. Pasti berat ya. Karena fermentasi basah kawan. Seperti ini nanti akan saya lihatkan isinya.
Monggo kita ikuti kawan, seperti apa hewan-hewan saya ketika makan. Yang utara dulu aja biar induknya. Induk baru saya ambil yang biasanya makan rumput liar, karena dirawat dengan tradisional ya. Kali ini pemberian pakan dengan pola pakan yang berbeda. Kita lihat dulu. Monggo, bisa nggak mukanya? Ini loh. Seperti ini kawan, fermentasi basah. Beraroma, segar. Ayo kasihkan pakan. Coba kita lihat induknya mau enggak. Pembelajaran untuk hewan baru, induk baru. Dan sekalian biar teman-teman tidak ragu lagi kalau induk-induk yang bunting dikasih makan fermentasi itu bagaimana, bisa apa enggak, boleh apa enggak, terus ada efek sampingnya apa enggak. Nah ini saya tunjukkan kawan. Langsung lahap dan langsung suka ini induk ini. Lihat. Cara makannya kalau induk malah lebih istimewa lagi kawan. Fermentasi basah dari rumput odot. Ini usia kurang lebih 1 minggu kawan dari pembuatan. Ayo berteriak-teriak kalau waktunya makan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kalau teman-teman masih ragu untuk mengenai pemberian fermentasi pada induk yang hamil, ya mending jangan dilakukan. Cuma kalau saya sendiri itu tidak ada ragunya lagi. Saya sudah bertahun-tahun merawat induk yang dengan pola pakan fermentasi. Itu alhamdulillah sangat-sangat aman. Ya mungkin dari peternak yang lain ada yang berpedoman fermentasi itu kalau diberikan pada induk hamil itu bahaya, ada efek sampingnya, bla itu mungkin kalau segi teori ya. Tapi kembali saya sampaikan, mohon maaf mengenai teori saya memang kurang begitu tahu. Cuma kalau hasil praktek saya tidak ada ragu lagi untuk pemberian pakan fermentasi pada induk yang sedang hamil. Padahal ini sudah jelas insya Allah induk positif semuanya itu hamil. Tapi saya tidak ragu lagi, kenyataannya sudah bertahun-tahun saya lakukan kok. Dan semuanya akan bunting, semua juga akan melahirkan dengan kondisi normal dan sehat. Efek samping dari fermentasi ini yang pastinya itu kenyang kawan. Ketika makannya seperti ini lihat, ya pasti kenyang toh. Ya. Fermentasi basah dari rumput odot. Ini hewan-hewan yang dari pasar. Lihat cara makannya. Senyak. Inyak kan? Percaya nggak percaya, kalau sudah berdasarkan pada realnya, pada prakteknya, ya teman-teman sendiri nanti yang menilai. Dan kembali saya sampaikan, mohon maaf saya tidak untuk menggurui. Kembali ini hanya sebatas saya menyampaikan apa yang saya kerjakan. Fermentasi dari rumput odot. Oh ya, kawan-kawan kemarin itu sempat ada komentar yang ada kalimatnya, ini niat mempromosikan rumput atau ingat jualan dan sebagainya. Mohon maaf kawan, kalau tanggapan teman-teman seperti itu ya terserah teman-teman sendiri. Tentunya saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Kalau teman-teman beranggapan saya hanya untuk jualan, ya terserah dari teman-teman sendiri. Mohon maaf. Kalau konten ini sekiranya bermanfaat, ya monggo bisa dipraktikkan masing-masing. Kalau sekiranya kurang bermanfaat, ya jangan ditirukan. Tidak ada unsur manipulasi kawan. Semua pada realnya, pada praktek saya sendiri.
Fermentasi 7 hari dari rumput odot. Oh ini ada salah satu hewan yang matanya agak sakit ini ya. Ini seharusnya ada penanganan. Ini nanti ada obat khusus seperti ini kawan. Biasanya gendala hewan itu salah satunya ada yang matanya sakit. Tapi jangan khawatir, semua itu insya Allah ada penangannya, ada penanganannya. Mohon maaf, agak keribetan saya bicara. Makan pagi. Oh, enak kan? Jelas nyantai, nyaman. Ini tadi ukurannya yang penting rata dahulu biar nggak teriak-teriak, nanti bisa penambahan lagi. Kalau dengan pemberian pakan segini itu masalahnya masih kurang. Jelas pasti kurang, ini nanti ada penambahan lagi. Cuma biar cepat merata. Teman masih mengambilkan lagi yang satunya. Jujur sengaja kalau fermentasi dari limbah pohon jagung itu selalu saya awetkan, tidak saya berikan pakan. Pemberian hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau fermentasi rumput odot itu biasanya pasti saya berikan tiap pagi. Lihat kawan, waktunya pemberian pakan yang sebelah sini. Bangun. Mohon maaf durasi agak lama karena ini sudah lama tidak bikin konten ya. Konten sudah lama tidak saya bikin, jadi perubahan hewan mungkin teman-teman belum sempat melihat lagi. Nah, ini hewan yang sudah lumayan besar. Kalau sistem breeding itu tentunya hewan itu tidak bisa searah kalau induknya cuma sedikit, sejajar bukan searah. Jadi ada yang ukurannya lebih besar lagi, ada yang tahap lebih kecil lagi, dan ada yang baru melahirkan, ada yang masih dalam kandungan dan sebagainya. Sedangkan yang ini sudah berusia kurang lebih berapa bulan ini ya? 10 bulan lebih, anggap saja 11 bulan lah biar lebih enak. Kalau yang ini sudah 10-11 bulan kurang lebihnya. Ini 1 bulan lagi sudah siap dijual ini seharusnya, karena usianya sudah genap 1 tahun. Anggap saja 2 bulan lagi sudah panen ini. Lihat. Kalau ini sudah nggak diragukan lagi karena sudah terlatih makannya, jadi sudah terbiasa makan seperti ini tiap pagi kawan. Berbeda dengan indukan saya tadi karena baru saja saya ambil, jadi ada beradaptasinya. Lihat, makan. Pak Min, diajak bicara atau kambingnya lah? Bahasa saya dia. Oh, nggak tahu bahasanya. Pokok diajak bicara gitu. Lihat. Kalau seperti ini biasanya 6 bulan yang akan datang itu sudah siap untuk dipanen. Tapi kalau masih dikembangkan lagi sampai hari raya Idul Adha ya pastinya terlalu jumbo nantinya, usianya melebihi dari 1 tahun. Kalau teman-teman ada yang tanya berapa kali panen, saya tak panennya itu berapa bulan sekali itu bisa panen. Cuma nggak langsung skala besar, nggak harus semuanya panen. Seperti ini anggap saja ya. Ini anggap saja 2 bulan lagi sudah ada yang panen. 1 bulan ini yang lebih besar ini sudah siap dipanen. Terus sampai ke sana. Biasanya kalau 2 bulan yang datang panen ini langsung saya belikan yang agak kecil lagi usia 4 bulan. Tapi kalau induk saya banyak ada yang melahirkan, yuk penggantinya dari peranaan sendiri. Lihat, lahap kan. Sama enggak dengan video yang kemarin, yang tahun kemarin? Karena ini hewannya kan sudah berubah, sudah ganti.
Mungkin teman-teman bisa membandingkan video saya yang 6 bulan yang lalu dengan video ini, sama enggaknya hewannya untuk makan. Nah, pemberian pakan sudah merata, ini nanti diambilkan lagi, jadi porsinya itu kurang, cuma biar enggak berteriak-teriak ya, biar semuanya cepat kebagian. Saya perlihatkan lagi yang tadi. Oh, sudah ada yang hampir habis kan? Lihat. Oh, nafsu makannya jelas bertambah ini, wong enak kok. Dalam arti enak itu kalau saya tidak merasakan, cuma aromanya aja sudah kelihatan. Beraroma, gitu pokoknya. Lihat. Jelas sampai habis ini nanti. Lihat. Untuk tata cara pembuatan fermentasi tersebut, teman-teman bisa melihat di channel YouTube saya juga. Itu sudah tayang lama ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Itu di situ ada cara saya untuk pembuatan fermentasinya. Pembuatan fermentasi basah dari rumput odot. Makanya saya sempat bicara kalau fermentasi rumput odot, saya itu maksimal 20 hari itu sudah saya habiskan. Karena pembuatannya pun juga sangat mudah. Oh ya, tadi malam itu ada yang WA, fermentasi saya kok kelihatannya gagal, aromanya kok nggak enak. Nah, biasanya karena kurang padatnya pengemasan. Kalau padat seperti ini pasti aromanya enak, ini sangat padat kawan. Dan cara pengemasan fermentasi rumput odot, saran saya jangan sampai dikemas dengan kemasan yang terlalu jumbo. Karena kalau terlalu jumbo, biasa kadar airnya sangat banyak dan mengantong di bagian bawah. Bagian bawah itu biasanya itu apa ya? Terendam air dari rumput odot tersebut. Lerem lah bahasa Jawanya. Lerem Pak Men ya? Apa? Lihat, sudah mulai kelihatan kenyang, makan. Ini kawan, induk-induk yang rencana akan saya buat percontohan buat teman-teman. Ada 5 induk ini. 5 induk ini memang sengaja dari kemarin tidak akan saya jual. Sudah lama soalnya. Induk pilihan-pilihan, mempunyai keturunan yang sangat bagus. Oh ya, mungkin kalau sempat nanti akan saya videokan juga cara untuk pembersihan, pemotongan bulunya ya. Pemotongan bulu memakai tradisional, memakai gunting saja, tidak memakai alat bantu yang bagus, cuma memakai gunting. Walaupun hanya sebatas pemotongan bulu, itu ada triknya kawan. Tidak hanya syukur memotong bulunya, karena itu berbahaya bagi hewannya. Biasanya kalau nggak punya triknya itu kulit bisa jadi sasaran. Makanya ada triknya, insya Allah besok mudah-mudahan sempat saya videokan. Sengaja video tidak saya skip biar teman-teman tahu aktivitas di pagi hari pemberian pakan pada hewan baru. Kalau teman-teman tertarik, monggo bisa dipraktekkan. Kalau sekiranya kurang sepakat dengan kinerja saya, ya monggo diabaikan saja. Abaikan saja kawan. Tapi kalau tertarik, ya monggo langsung dipraktekkan. Insya Allah lebih mudah kok. Kenapa saya di pagi hari pemberian fermentasi itu fungsinya untuk biar lebih mudah saya untuk aktivitas. Pemberian pakan itu lebih cepat. Kita tidak harus merumput atau tidak harus memproses mencacah lagi. Tinggal mengasihkan. Tempat sudah dibersihkan, terus
hewannya kasih makan kan durasinya nggak terlalu lama. Sedangkan intinya lebih mudah lah. Ini masih kurang. Soalnya biasanya kalau masih kecil kemarin itu 10 ekor satu timba. Ini sudah ada penambahan lagi, penambahan biar lebih kenyang. Tolak ukur saya pemberian pakan itu kembali saya sampaikan, saya tidak memakai kilo. Saya tolak ukurnya itu hewan harus benar-benar kenyang. Kalau memakai kilo saya yakin tidak bisa kalau hewan saya. Dengan pola pakan yang berbeda, berat dari bahan pakannya itu juga berbeda. Ini jelas beratnya itu istimewa ini. Pak Men ditimbang bisa? Itu tadi. Saya ambilkan penimbangan kuat apa enggak Junjung diperkirakan? Sikat, bisa. Bisa? Bisa. Saya timbang kawan ya. Bentar, saya tak ambil alat bantu timbangan dulu. Jadi teman-teman biar tahu. Dari kemarin memang saya tidak sempat menimbangnya. Ini saya bantu ambil alat dulu biar teman-teman juga tahu. Bentar. Oke kawan, ini saya akan menimbangnya biar nggak penasaran. Alat timbangan sudah saya sediakan. Saya taruh di sini. Ini alat timbangnya. Biar nggak penasaran, soalnya saya sendiri juga penasaran seberapa beratnya. Udah muat ya. Ini kawan, satu timba. Posisi ditimbang kan, satu timba berat 30 kilo. Nah, nanti biar teman-teman sendiri yang menilai kalau satu timba ini beratnya 30 kilo. Udah Pak, bisa nggak sendiri? Ya, angkat. Udah. Ini kok ada yang teriak-teriak, apa sudah habis? Ya sini aja Pak Min. Oh, lawang sudah habis. Lihat. Oh, begitu lahapnya ini anak-anak ini. Baru saja dikasih pakan sudah habis ini. Bisa enggak bukannya? Ini saya memakai wadah yang pakai drat ya. Oh, sulit toh? Oh, pakai password. Bentar, saya bantu. Sama nenek ini sih. Yo. Seperti ini cara membukanya dan seperti ini hasilnya dalamnya fermentasi dari 1 minggu kawan. Udah wis langsung kasihkan pakan wis. Yang ini masih sudah gede lagi. Pemberian di pagi hari. Ini juga menunggu antri habis ini pakannya. Begitu cepatnya hewan makan. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan semua video saya tadi bisa menginspirasi, bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.